Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Syafiqah Nur Aini dengan NIM 226121139 ingin menjawab pertanyaan terkait UTS untuk metodologi studi Islam. Langsung saja pembahasan pada permasalahan nomor 1, yaitu tentang tanggapan terhadap tuduhan Islam sebagai jebakan Yahudi. Jadi tanggapannya adalah bahwa kesamaan ajaran itu sebagai bukti bahwa adanya kesinambungan antara wahyu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Jadi dari surat tersebut itu menjelaskan bahwa memang ada wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi Allah memang mengklaim bahwa memang ada wahyu sebelumnya, tetapi disempurnakan dengan Al-Quran. Tentu ada mungkin nilai-nilai yang memiliki kesamaan, karena Al-Quran sebagai penyempurna, bukan pengganti seutuhnya. Pada poin terkait hari suci dalam Islam dan Yahudi, hari Jumat dalam Islam itu bukan sekedar kayak modifikasi dari hari Sabtunya Yahudi, karena hari Jumat tersebut memiliki landasan sendiri. Hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pemilihan hari Jumat itu memiliki landasan wahyu, bukan hasil dari kayak seperti adaptasi dari Yahudi begitu. Yang poin selanjutnya yaitu kosakata dalam Al-Quran yang mirip dengan Taurat. Jadi itu tidak juga membuktikan bahwa Al-Quran adalah penciplakan, karena justru ini adalah menunjukkan keberagaman linguistik. Bahasa Arab dan Ibrani sama-sama berasal dari rumpun yang dinamakan rumpun Semit, sehingga wajar jika terdapat persamaan kata. Jadi ada contohnya. Contohnya yang pertama adalah dalam Ibrani ada kata malak yang artinya malaikat. Dalam Al-Quran itu malak gitu. Yang selanjutnya ada shalom yang artinya damai dalam Ibrani. Dalam Islam, dalam Arab itu salam gitu. Jadi di linguistik fenomena ini tuh dinamakan linguistic borrowing. Ini juga terjadi di bahasa-bahasa lain kayak Latin, ada Yunani, dan juga Sanskerta. Yang poin selanjutnya yaitu interaksi antara Nabi Muhammad dan Yahudi, karena interaksi ini dicurigai bahwa Nabi Muhammad itu studi agama dengan orang Yahudi. Jika kita mengambil bukti konkret di luar Al-Quran dan hadis, saya mendapati dari sejarawan yaitu Montgomery Watt. Jadi dalam bukunya Muhammad Prophet and Statesman, jadi menunjukkan bahwa interaksi Muhammad di Syam itu berfokusnya pada perdagangan, bukan untuk memperdalam ilmu agama begitu. Dan juga secara historis tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa beliau belajar agama dari Yahudi. Sebaliknya, masyarakat Quraisy justru menuduh Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari seorang budak Nasrani atau bukan Yahudi. Tuduhan ini juga langsung dibantah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan atau bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam atau non-Arab, sedangkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Al-Nahl ayat 103. Jadi hal tersebut itu menunjukkan bahwa wahyu Al-Quran itu bukan berasal dari belajar dari agama lain, melainkan memang dari Allah begitu. Lanjut pada soal nomor 2 terkait implementasi metode dan metodologi dalam kasus suami yang ingin memenuhi idam istrinya. Jadi metodenya saya mendapati 3 metode. Soal nomor 2 yaitu terkait implementasi metode dan metodologi dalam kasus suami yang ingin memenuhi idam istrinya. Jadi yang pertama itu tentang metode yang saya dapat temukan adalah metode etik, yang kedua metode non etik atau illegal,
Yang ketiga itu metode alternatif. Metode etik yang ilegal yang dapat saya temui dari kasus tersebut yaitu dengan suami meminta izin kepada pemilik pohon kelapa untuk mengambil buahnya. Kemudian metode ilegal yang tidak sesuai etika yaitu mencuri, jadi mengambil tanpa izin terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu metode alternatif. Jadi metode alternatifnya adalah suami mengekspor toko-toko lain. Jadi sebelum suami hanya berkutat di daerah sekitar, suami mungkin bisa nyari di supermarket besar yang biasanya ada stok lebih banyak. Yang alternatif kedua yaitu dengan beli air kelapa kaleng, jadi yang ada di supermarket gitu. Memang tidak fresh, tapi itu bisa jadi alternatif. Yang ketiga itu beli online. Jadi di era yang modern segala sesuatu sudah online, termasuk makanan, minuman. Tapi kekurangannya yaitu tidak bisa langsung dinikmati, karena paling cepat adalah 1 hari 1 kali 24 jam gitu. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Jadi pendekatan ilmiah bisa diterapkan dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi masalahnya adalah istri mengidam kelapa muda di waktu bukan musim kelapa muda panen gitu. Jadi yang kedua yaitu menganalisis solusi yang memungkinkan. Jadi menganalisis solusinya adalah apakah ada cara sah untuk mendapatkannya, apakah ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkannya, atau apa cara yang paling cepat untuk mendapatkan kelapa muda. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dampak solusi. Yang pertama, jika mengambil tanpa izin atau mencuri, apa konsekuensinya? Yang kedua, jika membeli mencari di toko, apakah ada yang menjualnya? Yang ketiga, apabila saya mengambil sendiri, apakah ada media yang tepat untuk mengambilnya? Yang keempat, apabila mengambil secara online, apakah waktu terburu untuk mengambilnya? Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi memilih solusi yang paling etis dan efektif. Contohnya adalah meminta izin kepada pemilik pohon untuk meminta kelapa mudanya, karena siapa tahu pemilik pohon, meskipun pohonnya tinggi, mereka sudah punya solusi atau alat untuk mengambil kelapa yang tepat di pohon tinggi tersebut. Jadi begitulah metodologi yang dapat saya uraikan terkait kasus tersebut. Yang ketiga yaitu persoalan peta konsep MSI dalam Islam sebagai ilmu pengetahuan peta konsep metodologi studi Islam. Jadi metodologi studi Islam sendiri mencakup pendekatan ilmiah dalam mengkaji Islam, termasuk yang pertama adalah pendekatan normatif teologis. Jadi pendekatan ini berdasarkan wahyu dan juga dalil-dalil agama. Contohnya adalah dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pendekatan historis. Jadi mengkaji perkembangan dari perspektif sejarah. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis antropologis. Jadi menganalisis bagaimana Islam dipraktikkan dalam bersosial atau bermasyarakat. Yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Jadi seperti namanya filosofis, jadi pendekatannya dengan menggunakan logika, filsafat, yaitu secara rasionalis untuk memahami ajaran Islam. Kemudian untuk pertanyaan, apakah Islam bisa disebut ilmu pengetahuan? Ya, menurut saya Islam bisa disebut ilmu pengetahuan karena memenuhi kriteria ilmiah berikut. Yang pertama yaitu memiliki objek kajian. Jadi Islam sendiri punya objek kajian yang jelas, contohnya manusia, wahyu, Tuhan, dan alam semesta. Yang kedua yaitu menggunakan metode yang sistematis. Salah satu ciri utama ilmu pengetahuan adalah metode yang sistematis. Jadi studi Islam sendiri menggunakan berbagai metode yang sistematis. Contohnya, metode analisis tekstual dengan tafsir, logika atau ilmu kalam, dan observasi empiris, yaitu scientific Islam. Yang ketiga yaitu
ilmu pengetahuan itu dapat diverifikasi dan dikembangkan. Islam sendiri juga begitu. Islam dapat diverifikasi dan dikembangkan. Contoh-contoh ilmu yang dapat diverifikasi dan dikembangkan adalah ilmu fikih, hadis, dan tafsir terus berkembang dengan metodologi ilmiah yang jelas. Yang keempat atau terakhir adalah menyediakan teori dan hukum. Menyediakan teori dan hukum yang universal. Jadi Islam sendiri memiliki prinsip yang bisa diaplikasikan secara universal. Jadi tidak hanya dari agama untuk memeluk agama, tetapi bisa secara universal. Contohnya kayak keadilan, kesejahteraan sosial, dan hukum ekonomi sangat dicatat dan diperhatikan dalam Islam. Jadi kesimpulannya, Islam bisa dikaji secara ilmiah karena memiliki pendekatan yang sistematis dan dapat dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga Islam bisa disebut ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.